PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta kembali menerapkan pembatasan jumlah penumpang selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Kebijakan pembatasan jumlah penumpang sebesar 70% dari kapasitas per bus mulai berlaku Sabtu kemarin. Pelaksana tugas Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta Angelina Beatrice mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi pada Kamis dan Jumat. Sementara itu jam operasional bus Transjakarta tidak berubah selama PPKM level 3, yakni mulai pukul 5 pagi sampai 21.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk layanan angkutan malam hari beroperasi mulai pukul 21.31 sampai 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui informasi pembatasan penumpang Transjakarta hingga 70%, kita langsung saja bergabung dengan reporter Eril Raka dan juru kamera Tommy Pribadi dari kawasan halte Harmoni Jakarta Pusat. Selamat siang Eril, dari pantauan Anda di halte Harmoni, seperti apa penerapan pembatasan penumpang yang berlangsung di sana? Ya, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta memang kembali memberlakukan pengetatan kebijakan terkait dengan pembatasan kapasitas penumpang di setiap bus Transjakarta sebanyak maksimal 70%. Dan hal ini berlaku sudah sejak dari kemarin, Awis dan juga pemirsa, yaitu pada tanggal 12 Februari 2022. Dan ini akan terus berlaku selama Jakarta masih berstatus level 3 PPKM. Untuk saat ini, laporan kami di halte Transjakarta Harmoni yang merupakan salah satu halte paling sibuk sebetulnya dan juga paling ramai di halte Jakarta. Transjakarta tentunya memang kita melihat bahwa setiap petugas mengantisipasi bahwa penumpang yang masuk ke dalam bus Transjakarta ini tidak melebihi dari kapasitas 70%. Kalau bus Transjakarta yang kecil ini hanya sebetulnya maksimalnya adalah 60 orang. Dan para petugas memastikan bahwa penumpang yang masuk ini tidak lebih dari 30 sampai 35 orang. Sementara untuk bus Transjakarta Gandeng ini maksimal sebetulnya untuk kapasitasnya sebanyak 150 penumpang, tetapi untuk 70% tentunya para petugas memastikan bahwa penumpang di dalam bus Gandeng Transjakarta ini tidak lebih dari 80 sampai dengan 100 penumpang. Tidak hanya itu saja, Awis dan juga pemirsa, bahwa setiap penumpang yang akan masuk ke dalam halte Transjakarta sudah harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan juga melakukan login, check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu mereka baru bisa masuk dan nantinya akan masuk ke dalam Transjakarta. Tapi memang yang disayangkan untuk di halte Harmoni Transjakarta terkait dengan physical distancing ini sulit sekali diaminkan oleh para pengguna transportasi Transjakarta, sehingga pada saat mereka antri mau masuk ke dalam bus Transjakarta masih terlihat cukup padat begitu, tidak mengaminkan jarak aman atau physical distancing sekitar 1 sampai dengan 2 meter. Tetapi kalau kita melihat dari dalam halte Transjakarta, ini cukup diawasi oleh para petugas, di mana setiap bangkunya yang tidak ada, ya hanya bisa diduduki untuk setiap bangku-bangku yang tidak ada tanda X atau tanda silang, sehingga para petugas memastikan kapasitas dan juga jarak aman di dalam bus ini dapat terrealisasi dengan baik. Nah, meskipun memang kapasitas maksimal 70%, operasional dari Transjakarta ini dipastikan normal, yaitu dimulai dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 9.30 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk angkutan malam hari ini juga masih beroperasi dari 9.30 sampai dengan di pukul 10.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Awis. Dan Eril, seperti apa tanggapan masyarakat terkait pembatasan jumlah penumpang Transjakarta? Ya, tadi saya sempat menanyakan ke sejumlah penumpang maupun juga petugas yang berada di halte Harmoni Transjakarta ini, Awis dan juga pemirsa. Sebetulnya mayoritas dari para penumpang sebetulnya sudah mengetahui terkait dengan kapasitas yang dikurangi menjadi 70%. Meskipun ada beberapa penumpang yang tidak mengetahui, sehingga ini menjadi tugas para petugas yang ada di sini untuk memberitahukan mereka dan mensosialisasikan terkait dengan batasan penumpang. Jadi mereka tidak bisa masuk ke dalam Transjakarta apabila kapasitasnya sudah hampir 70%.
Meskipun memang dari Transjakarta sudah melakukan juga sosialisasi dari tanggal 10 dan juga tanggal 11 Februari 2022, tetapi masih ada juga masyarakat yang tetap tidak mengetahui sehingga para petugas masih tetap mengantisipasi dengan sosialisasi di lapangan secara langsung. Untuk para penumpang sebetulnya mereka juga tidak merasa terbebani dengan adanya pengurangan kapasitas menjadi 70%, sehingga mereka beberapa mengatakan mereka harus menunggu bus Transjakarta lainnya karena kapasitas yang dikurangin itu tidak masalah sekali, karena ini tentunya juga untuk kepentingan kesehatan mereka agar tidak terjadinya penumpukan dan penyebaran COVID-19 di transportasi umum. Awis. Ya baik, terima kasih Eril. Mudah-mudahan apapun itu kebijakannya dari Transjakarta, pembatasan penumpang ini bisa ikut menekan ya jumlah penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang memuncak. Dan mudah-mudahan semua penumpang bisa menaati segala peraturan yang sudah diterapkan di sana. Terima kasih Eril atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan reporter Eril Raka dan juru kamera Tommy Pribadi dari kawasan Halte Harmoni, Jakarta Pusat.